Kemudian kita diperlihatkan Guts sedang berjalan-jalan di sebuah kota bernama Koka, saat Guts masuk ke dalam sebuah bar. Dia melihat para bandit yang sedang menyiksa sesosok peri. Sesaat kemudian Guts mengeluarkan senjata crossbow dan menembaki para bandit itu dengan cepat. Guts lalu menghampiri salah satu bandit dan ingin dia mengantarkan sebuah pesan kepada bosnya, kalau pendekar pedang hitam sudah tiba. Dari belakang, seorang bandit muncul ingin menyerang, namun tidak diduga Guts telah menyadari hal itu, kemudian menarik sebuah pedang yang begitu besar dari punggungnya. Lalu menebas bandit itu hingga terbelah menjadi dua dan membuat semua orang di sana tercengang. Setelah kejadian di bar, Guts berjalan mengelilingi kota diikuti sosok peri yang telah ia selamatkan. Lalu peri itu memperkenalkan diri, namanya adalah Pak. Dia juga memperingatkan Guts untuk segera pergi meninggalkan kota, karena kota ini sangat berbahaya. Namun Guts menghiraukan perkataan Pak. Dan seketika para prajurit kota datang mengepung lalu membawa Guts untuk dipenjara dan disiksa. Saat ia sedang disiksa, datang seorang wali kota dan mengatakan bahwa Guts sudah mencari gara-gara datang ke kota ini, dan membuat sang penguasa kastil marah. Tapi Guts dengan wajah bengisnya malah mengejek wali kota dan para prajuritnya, kalau mereka itu seperti boneka sawah yang tidak bisa melindung kotanya sendiri. Lalu wali kota menjawab kalau yang mendiami kastil bukanlah manusia biasa, dia sangat kejam dan bisa kapan saja menghancurkan kota, jika mereka tidak menuruti permintaannya. Guts pun bilang kalau dia sudah tahu siapa sebenarnya sosok itu, dan Guts juga tahu kalau wali kota dan yang lainnya sering mengumpulkan para wanita dan anak-anak untuk dijadikan tumbal penguasa kastil. Beralih ke sebuah kastil megah, seorang bandit yang Guts temui sebelumnya di sebuah bar, dia menemui bosnya yang bernama Baron dan menyampaikan pesan Guts. Sontak dia pun sedikit terkejut. Di saat yang sama wali kota pun datang menyampaikan hal serupa. Dia pun menegaskan pada Baron kalau semua kekacauan ini adalah ulah pendekar pedang hitam. Orang-orang kota sama sekali tidak ada yang ikut terlibat dan memohon agar Baron tidak menyakiti siapapun yang ada di kota, namun Baron tidak peduli dengan perkataan sang wali kota. Saat ini dia tidak peduli walaupun wali kota memberinya persembahan makanan ataupun emas, yang dia inginkan sekarang hanyalah membuat kekacauan dan memburu Guts sang pendekar pedang hitam. Kembali pada Guts yang berada dalam penjara, dia didatangi sosok janin iblis, namun seketika Pak datang dan Soledad, dia datang membawa kunci sel berniat untuk membebaskan Guts. Saat Pak menyembuhkan semua luka di tubuh Guts, dia tidak sengaja melihat ada tanda aneh di leher Guts, dia pun kepo dan bertanya bagaimana Guts bisa mendapatkan tanda itu. Guts pun menjawab kau akan segera tahu saat melihat makhluk itu datang mengobrak-abrik kota ini. Pak pun terkejut, kenapa orang-orang di kota ini harus terlibat, apa salah mereka? Tapi Guts dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak peduli pada semua orang di kota ini, mereka yang mati karena terlibat pertarungan orang lain, hanyalah orang lemah yang tidak bisa bertahan hidup. Guts juga bilang kalau kau jangan GR, jangan terlalu berlebihan bahwa aku sebelumnya mau mempertaruhkan nyawaku hanya untuk menolong seekor serangga sepertimu. Yang ingin aku lakukan sekarang hanyalah membunuh bos bandit itu. Setelah mendengar perkataan tersebut, Pak seketika kesal dan pergi, namun Pak terkejut melihat kota saat ini sudah terlihat kacau. Rumah-rumah hangus terbakar dan banyak mayat berserakan di mana-mana.
dia melihat Baron dan pasukannya mengobrak-abrik kota. Namun tidak diduga, tiba-tiba Guts muncul dan menembaki mereka dengan crossbow-nya. Satu persatu pasukan itu tumbang, kemudian Baron dengan menaiki kudanya maju menyerang Guts. Tapi Guts dengan cepat menggunakan crossbow-nya untuk menyerang Baron dari jarak jauh hingga Baron terjatuh dari kudanya. Guts tanpa ampun terus menembaki Baron sampai masuk ke dalam sebuah rumah. Namun seketika muncul sesuatu dengan cepat menghempas Guts hingga terpental cukup jauh. Dalam kegelapan perlahan muncul wajah yang menyeramkan. Tidak disangka ternyata kini Baron menunjukkan wujud aslinya. Dia adalah seorang apostel berbentuk manusia ular. Semua orang yang ada di sana termasuk Puck tercengang melihat ada sosok monster di hadapan mereka. Itu bagaikan sebuah mimpi buruk. Baron yang dalam wujud apostelnya menyerang Guts dengan ekornya terus-menerus bagaikan cambuk raksasa, hingga memuntahkan darah. Baron berkata bahwa Guts hanyalah orang lemah. Semua manusia itu lemah dan hanya akan menjadi santapan bagi para iblis. Namun Guts tak pantang menyerah. Saat Baron lengah, dia mengarahkan tangan kirinya lalu menembakkan meriam tepat di wajah Baron. Kemudian dengan cepat Guts mengambil pedang besarnya dan menebas Baron hingga terbelah menjadi dua. Melihat Baron yang sudah tidak berdaya, Guts kembali memunculkan senyum bengisnya dan menembaki wajah Baron tanpa ampun. Guts pun berkata bahwa kami manusia memang lemah dan mudah mati. Tidak seperti iblis. Namun meski begitu kami akan terus berjuang untuk bertahan hidup meski tubuh kami sampai terpotong-potong sekalipun. Seketika Baron terkejut melihat Guts memiliki tanda persembahan di lehernya. Guts pun tanpa basa-basi langsung menanyakan keberadaan para God Hand. Tapi Baron menjawab tidak tahu sama sekali di mana mereka berada. Aku hanyalah seorang apostel biasa. Lalu Guts pun pergi meninggalkan Baron yang sekarat dengan tubuh yang terbelah dua dan terbakar. Dan chapter awal Berserk dengan title The Black Swordsman ini pun berakhir. Jika kalian suka dengan kisah perjalanan Guts sang pendekar pedang hitam, like dan subscribe lalu komen di bawah ya. Agar next kita lanjut ke chapter berikutnya.